warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'd. فالبرنامج الأول هيا نشكر الله عز وجل نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعمة كثيرة حتى نستطيع أن نجلس في هذا المكان المبارك إن شاء الله. ثانيا صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Al-Barnamij, acara silaturahim alumni, pengurus yayasan, pembina dan simpatisasi sekaligus nasihat perpulangan Ma'had Ustadz Al-Amin. Acara Al-Barnamij Al-Awwal Al-Kalimat Tawjihat, pengurus yayasan sekaligus nasihat min Ustadz Hamzah SPDI alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li-hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita di rumah Allah ini, yang insyaallah kita semuanya ini adalah tamu Allah yang berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu bentuk kemenangan bahwa kita adalah ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul menghambakan diri kepadanya. Apalagi di tempat ini bukan hanya sekedar masjid, tapi sekaligus pondok pesantren yang Ma'had Ustadz Al-Amin, yang tentunya kita semuanya hadir ini sebagai pembina, pengurus yayasan, di dalamnya bagaimana kita supaya betul-betul yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi, apalagi di momentum bulan suci Ramadan yang masih sangat basah setelah tadi tenggelam matahari sebagai pertanda bahwasanya Syawal itu telah terbit. Di sisi lain kita dipertemukan dalam dua keadaan. Pertama adalah tentunya kalau masuk Syawal kita mau lebaran. Kalau lebaran berarti ada kesenangan gembira. Kenapa gembira? Karena di situ kita bersatu, beribadah, betul-betul kita lahir menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci, fitrah, merayakannya, dan ini sebagai syiar Islam di seluruh penjuru negeri yang merayakan hari raya kita Idul Fitri. Tapi di sisi lain kita juga bersedih keadaan. Kenapa kita bersedih? Karena kita baru saja
meninggalkan bulan suci Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Di mana di dalamnya ya kita betul-betul beribadah dan di dalamnya tersajikan dengan berbagai macam ibadah dan dilipat gandakan ya pahalanya. Itu membuat kita bersedih seorang beriman karena tidak punya kesempatan lagi untuk bagaimana beribadah dengan amalan yang diganjar ya seperti bulan suci Ramadan. Ya, tapi mudah-mudahan ya amalan kita diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Ya, itu yang kita harapkan. Kemudian ya, yang perlu kita sama-sama pesankan kepada diri kita ya adalah kita betul-betul menjadi hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Ya, maksudnya itu jangan kita terbawa arus seperti kebanyakan ya, orang beriman kalau Ramadan ya begitu bersemangat beribadah. Alhamdulillah kalau bersemangat beribadah. Tetapi jadikan semangat itu ya keluar di bulan suci Ramadan dan tetap semangat beribadah. Ya. Kapan kita mundur ya berarti kita menjadi hamba Ramadan, hanya Ramadan saja. Coba kita lihat kebanyakan kalau di musim bulan suci Ramadan ini ketika keluar pagi atau habis salat subuh itu kebanyakan para wanita ya dia pergi jalan-jalan subuh dengan memakai hijab yang memakai mukena ya Islam ya alhamdulillah seperti itu. Tapi apakah hal itu bisa ya terbawa di luar bulan suci Ramadan? Ya, tapi mudah-mudahan ini bisa terlihat. Tapi sebagai pengalaman yang kemarin ya di mana itu terjadi, di mana mukena itu ya ini menjadi pertanyaan. Makanya kita sebagai pembina ya, santri ya di Mahat ini ya betul-betul kita perlihatkan bahwa kita ini hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Ya, bukan hamba Ramadan. Ya, jadi ini yang kita ambil. Jadi kita pulang. Dan ini sebagai dia bakal sholat di sini di Mahat. Kita pulang kampung. Jadilah kita seperti cermin yang cermin di kampung. Ya. Kita betul-betul menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Ya. Kita ini kan seharusnya santri, apalagi sudah jadi pembina. Ya. Ketika dalam suasana kita akan terus biarkan itu. Ya. Jangan seolah-olah ya pakaian itu yang kita pakai di pondok, ya kita ambil hanger dan kita simpan di lemari, kita hanger pakaian. Ya kerudung kita tidak seperti kerudung kita waktu di pondok. Kita hanger, kita ambil kerudung kecil, bahkan ada yang lepas kerudung. Ini kasihan. Kalau ada yang seperti itu berarti ketaatan hanya di pondok. Sama orang ya, kita mengambil itu orang dalam Ramadan, ketaatannya hanya di Ramadan, di luar Ramadan. Banyak saya bukan begitu. Ya sampai, tapi setelah pulang kampung, ya dia lepas dari hijab. Ya berarti tidak perlu masuk dalam hatinya. Ini perlu kita perlihatkan bentuk ketaatan. Karena itu adalah dakwah. Ketika kita bulan dakwah, ya dakwah di tengah-tengah keluarga kita. Ya. Ini sangat penting. Baik kita yang laki-laki misalnya pulang kampung, juga demikian. Ya, ketika azan berkumandang, silakan ke masjid. Ya.
Jangan seperti terbawa arus ya di luar sana yang tidak lagi memperlihatkan betul-betul kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu harapan-harapan kita semuanya ya, di Pondok Ustaz ini. Ya, saya secara pribadi ya, saya mohon maaf kali hadir banyak kegiatan. Ini juga sebenarnya saya mau sinjai ya dari sore. Jadi saya minta pesan Sandiwan hadir di sini karena saya lebaran besok di sekitar sini kota. Saya punya amanah khotib di sana, ada amanah dari Sinjai. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah besok semuanya ajak keluarga kita, tetangga kita untuk berlebaran di pondok. Meskipun saya lihat ada informasi bahwasanya lebaran di lapangan, tetapi lagi-lagi kami menilai itu kami kantor urusan agama. Ya, kami sepertinya tidak begitu dilibatkan juga untuk memetakan itu. Ya, kami bersama Saudara dan teman-teman lain cuma hanya sekedar penyampaian, bukan kita sebagai penggerak. Ya, misalnya kami tidak ada amanah Sinjai, saya ada di sini juga. Ya, ada di sini. Silakan apa lebaran. Karena saya lihat titik-titik lebaran itu banyak yang juga titik-titik seperti lebaran dan lainnya. Lebaran seperti di Banyuwangi kata lebaran. Jadi kayaknya kalau di lapangan ini tidak terlalu serius lebaran. Silakan lebaran di pondok ini. Ya baik, pada semuanya, kepada Dewan Pimpinan, ya, kita doakan beliau semoga selalu sehat. Kita ini sama-sama rasakan di Ustaz Langit, kita terbilang tak begitu banyak ya. Kelihatannya tak begitu banyak. Tapi jangan tertipu dengan takaran-takaran dilihat sama. Tetapi kalau antum semuanya ya, yang sedikit kelihatan ini, ya insya Allah kita melakukan yang terbaik untuk agama kita, ya kalau kita betul-betul belajar berproses bagaimana belajar sunnah apa yang telah ditahkan dalam kita sunnah Rasulullah, maka silakan kita berada di proses ini. Ya, karena kalau kita kelihatan sedikit, bukan yang sedikit itu ya bahwasanya Allah tidak meridhoi, tapi justru kebanyakan yang sedikit itu justru di situ sebenarnya letak keberkahan itu. Ya sama dengan saya ini. Ya, kalau kita makan kan, ya pasti kita selalu setiap butiran-butiran makanan itu kita usahakan cicip, bahkan diusahakan dihabiskan. Biasanya ya makannya banyak, kemudian bahkan disisa karena sekian banyaknya. Ya di situ biasanya ya kita kena bahwasanya itu kena dengan kata-kata mubazir. Tapi yang sedikit itu ya kita usahakan perbaiki yang baik-baik, sampai baik. Maka disitulah justru akan berberkahan di kita. Lalu mudah-mudahan insyaallah kita tetap optimis di Mahat Ustaz ini. Yang penting itu tadi kita pulang nanti betul-betul kita menjadi cermin yang jernih. Jangan menjadi buruk. Ya, jangan menjadi buruk. Terutama yang paling berpengaruh itu adalah kita yang akhwat. Ya, akhwat
3 bulan itu yang paling dinilai di kampung-kampung kita. Ya, jangan sekali-kali misalnya ya, kembali ke kebiasaan dulu, atau bahkan kita ini bermudah-mudahan misalnya karena itu masa-masa silaturahim, ya kita bermudah-mudahan untuk dibonceng sana, ya kita mungkin kita, ya itu dinilai semua sama orang kampung. Ya mereka tidak bersuara di sini, tapi itu menilai. Saya dulu, ya kepada anda semuanya sebagai pelajaran, saya dulu mondok. Ketika saya pulang kampung, memang kita rasa asing. Kita ibarat kita kayak sendiri di kampung ini. Tapi kalau kita berada di perasaan tak menjaga diri, maka nanti ada pengaruh-pengaruh keluarga itu. Ternyata dia mau. Bahkan saya dulu, ya silakan cek saya di kampung. Saya tak pernah membonceng-bonceng saksi, ya, walaupun itu sepupu, ya itu dulu. Ya, makanya saya dulu ya di cap misalnya ayo coba baru ada yang kadang-kadang kecil, ya. Tapi saya katakan ya ada yang nanti kalau kita sudah menikah, alhamdulillah sudah dikaruniai sekarang anak 3, tapi istri baru 1. Alhamdulillah orang-orang yang mengenal seperti itu bahkan ada yang 2 anak, ada yang ya, begitu kita harus istilahnya menjaga. Bahkan ketika saya menasihatkan kepada remaja, ya, makanya saya bebas untuk berbicara. Waktu saya kemarin sebagai tutor dan menangkan sama gubernur di SMA, saya akan berbicara tentang bagaimana kita semua remaja, ya, merasakan indahnya berpacaran selama jangan kita tergiur kepada di lingkungan di luar sana kita menjadi liar, ya, jadi liar. Artinya ini, ya, banyak orang merasa ini ketika ada orang yang bonceng-boncengan, pacaran, seolah ada rasa ini dengan ini dan ini. Hati, ya, karena kita, ya, kita enggak, misalnya kita itu. Kita tidak dipertemukan, syaitan itu tidak menggoda kita ke orang-orang yang memakai seks tidak. Tapi syaitan itu menggoda kepada orang yang bekerja. Itu pasti. Begitu pun dengan akhwat. Kita tidak, syaitan itu tidak menggoda kita kepada orang yang merokok, orang yang rokok, tidak. Tapi syaitan itu menggoda kita kepada ikut-ikut juga. Ini begitu rumusan dalam pergaulan. Makanya maka semua bentuk ya kelompok-kelompok pergaulan, baik itu pergaulan sahaya, pergaulan secara internal yang atas nama santri misalnya, itu semua berpotensi bersama. Makanya saya harus ya mengutarakan ini tentang bagaimana tentang ruang lingkup dewasa. Karena saya juga pernah ujian-ujian itu, pernah. Bahkan saya menikah itu. Nanti saya injak ya lorongnya istri itu, ya, ketika pergi memperoleh. Nanti saya cek. Ya silakan cek saja kalau kata-kata saya bohong, silakan cek saja. Baik di ruang lingkup istri saya sekarang maupun di kampung. Tidak pernah saya injak lorongnya, ternyata rumahnya. Ya setelah saya injak, Abu, saya nanya, mana orang tua? Saya tidak kenal orang tua saya. Terus saya tunjuk, oh ini. Banyak di luar saya, sebelum itu ada berani tanpa dia, karena
karena ada Allah yang menjaga, ada Allah yang menjaga hati ini. Bahkan ya ada kenikmatan tersendiri rasanya. Orang yang pacaran bertahun sudah sana, tapi setelah menikah, ya dia seolah sulit menggunakan istrinya. Jadi kita harus menjaga ini. Kenapa saya katakan ini? Karena kita harus berkampung agar kita betul-betul menjaga diri kita. Ya. Karena itulah yang menjadi dakwah kita yang sangat tidak langsung, tapi besar efeknya. Besar. Ya, mudah-mudahan kita insya Allah ini ya, betul-betul kita menjaga diri kita. Ya, persoalan hati itu memang ya pasti ada kecenderungan. Ya, tetapi saat cinta menjaga, ya semua orang pasti ya jaga hati. Pasti ada kecenderungan karena manusia. Tetapi tergantung bagaimana kita mengekspresikannya dalam bentuk-bentuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang perlu kita garis bawahi kepada diri kita semuanya, ya, agar betul-betul ya menjaga diri kita kapan dan dimanapun kita berada, insyaallah. Ya, saya kira itu dari saya, ini nasihat ya sekaligus ya pengalaman sedikit dari saya. Ya, saya pernah berada di posisi kita semuanya sebagai menteri ketika pulang dan merasa asing, tapi jangan menganggap bahwa itu adalah hal yang baik. Tapi justru disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita yang menjadi orang asing itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan tentang tantangan kehidupan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Subhanahu wa Ta'ala insyaallah, dan kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan orang yang terbaik, ditempatkan di tempat yang terbaik, dan kita insyaallah di akhirat ya dikumpulkan, ditempatkan di Jannatul Firdaus insyaallah. Segitu dari saya. Subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran ya Ustaz ala kalimatikum, jazakumullah khairan jazak. Teringat dengan kata Ustaz, yakni jangan sampai ketika kita pulang nanti kembali ke lubang yang sama. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-barnamij tsani al-kalimat tawdihat min mudir Ma'had Mustada'in Al-Ustaz Ibn Purwanto Al-Azraqi As-Sada'i Hafizahullah Ta'ala. فنرجو منكم أن تستفيدوا في هذا التعليم إن شاء الله. عليه فليتفضل المشكور. Saya suka kasiran di komisi biasa. Masya Allah, anggota itu jamin kita. Wahada bersama di at-ta'lim min kasratil barakat. Pembelajaran yang banyak keberkahan. Jadi sampai bahasa Arab ya, sampai terakhir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka
Syukran jazilan kami ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus yayasan Al-Ustaz Hamzah. Tadi sedikit beliau mengeluarkan pengalamannya tentang menjemput cintanya. Subhanallah, luar biasa. Dan beliau ini dari keseriusannya menjemput cintanya dengan banyak tantangan dan rintangan, begitu saja. Luar biasa perjuangannya, pengorbanannya juga, dan itu tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai beliau anak yang mudah menghafal Al-Quran. Itu berkat perjuangan, berkat pengorbanan. Maka tidak ada kesuksesan, keberhasilan tanpa pengorbanan dan perjuangan. Dan ternyata beliau ini super jantan. Anggapan orang-orang yang kalau tidak punya pacar zaman now tidak gaul, beliau tahu semuanya. Dibilang bencong, tidak apa dibilang bencong. Dibilang banci, jangan dibilang banci. Dibilang panci tidak apa-apa. Dibilang kompor wajar tidak apa-apa. Tapi apa kata beliau? Tunggu nanti bagaimana hasilnya. Subhanallah, sudah terlihat saja. Istri baru satu. Ya, kalau mau anak banyak saja. Tenang saja. Baik. Para santri dan santriwati, alumni, simpatisan, dan semuanya pengurus yang belum hadir di tempat ini, alhamdulillah. Dengan izin Allah malam ini kita ketemu semuanya. Ada harapan besar pondok ini. Pondok ini punya harapan besar. Kalau di dalam rumah tangga, harapan besar dari seorang ayah itu memiliki keluarga yang diridhoi oleh Allah. Itu harapan terbesar. Kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang bapak memiliki keluarga yang diridhoi oleh Allah. Kalau harapan seorang pengusaha atau pembisnis, harapan terbesarnya adalah bisnisnya atau usahanya diridhoi oleh Allah. Ya. Kalau harapan seorang guru, ya, harapan seorang guru terhadap murid-muridnya adalah apa yang diajarkan, ilmunya diridhoi oleh Allah. Begitu juga pondok ini. Pondok ini berharap besar menjadi pondok yang diridhoi oleh Allah. Menjadi pondok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Belajarlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah kepada sumber keridhaan Allah yang paling besar, kasih sayang Allah yang paling besar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kami buktikan sebagai amanah yang diberikan Allah sebagai pimpinan. Kami buktikan, kami berjuang, berupaya bagaimana alumni ini mengenal sunnah. Kami berkorban, kami berjuang, kami meyakinkan orang tuanya, kami bawa lintas daerah, bahkan lintas
pulau, lintas provinsi kami bawa. Dan itu tujuannya adalah supaya pondok ini ke depannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang diharamkan, tinggal berada terajar di pondok ini. Begitu saja. Kami sudah berdua, bahkan beliau sekarang bisa sebagai pengurus yayasan kami ajak ke Pulau Jawa untuk mengantar santri dan santriwati terbaik. Tujuan cuma satu, supaya mereka ini mengajarkan ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berani mengucapkan haram, yang berani mengucapkan halal, yang berani mengucapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tantangannya ada rintangannya banyak. Tapi tantangan dan rintangan itu kami jadikan motivasi. Kami jadikan sebuah ujian yang besar. Karena orang yang beriman kepada Allah itu selalu kepingin diuji oleh Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh kakak Fitra, orang beriman itu menanti ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin diuji dia, maka keimanannya semakin berkelas, semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu satu harapan pada ini depannya menjadi pondok yang benar-benar bukan remang-remang, benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Kita harus bekerja sama. Kita harus saling mengaku, harus saling memberi motivasi. Kalau antum tahu hukumnya, sampaikan kepada Ustaz. Ustaz tegur, mungkin Ustaz belum dapat ilmunya. Kalau Ustaz dapat ilmu, antum ditegur sama Ustaz. Mungkin Ustaz dapat ilmunya, dapat dalilnya, tegur. Ya. Inilah Islam yang sebenarnya. Jangan disembunyikan ilmu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmi," barang siapa yang menyembunyikan ilmu. Perhatikan, awas, hati-hati. Yang jadi ilmu ini setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, dan hati-hati. Man su'ila an ilmi, barang siapa yang menyembunyikan ilmu. Fakatamahu berjima yawmal qiyamah bilijami minari, maka Allah Subhanahu wa taala akan merantainya, menekannya dengan rantai yang terbuat dari api neraka. Berat, penuntut ilmu itu berat, masya Allah, berat sekali. Makanya sempat Ustaz berbincang-bincang sama mahasiswa Madinah. Beliau bilang begini, wah, orang menganggap kita kuliah di Madinah ini enak. Padahal kami berat sekali kalau pulang ke Indonesia. Berat dalam arti bagaimana ilmunya bisa diamalkan, 1, 2, bagaimana ilmunya bisa disampaikan, halal haramnya bisa disampaikan. Maka orang yang berilmu itu yang teguh pada pendirian, dia diasihkan memang. Kalau ulama-ulama terdahulu itu dipenjara, dibunuh, digantung untuk mempertahankan ilmunya. Maka dari itu adik-adik semuanya yang ada di pondok ini, yang ada di masjid ini, kita memang harus mencari ilmu yang benar, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang diridhoi adalah Islam. Maka keriduan ini ya memang didasari dengan ilmu yang benar, bukan ilmu yang remah-remah. Sampaikan, tapi penyampaian dengan cara yang baik. Tidak bisa hari ini besok sampaikan, tidak bisa hari ini besok sampaikan, karena tugas kita balik menyampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikan tentangku walaupun 1 ayat.
Urusan hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tadi sudah menyampaikan hati-hati jangan sampai jatuh pada lubang yang sama. Ini berat. Tantangan antum yang paling besar bukan di dalam pondok. Tantangan antum yang paling besar ketika antum terbang di luar. Maka dari itu, ayo ikhwati wa ikhwani fillah. Kemudian yang kedua, pondok ini tidak kekurangan pembina. Pondok ini tidak kekurangan pemimpin. Tapi pondok ini sedang diuji kekurangan santri ikhwan. Dari sekian banyak santri alhamdulillah tinggal satu. Tinggal satu. Apa yang disampaikan Ustaz tadi? Keberkahan itu kadang tatkala tinggal sedikit, tidak apa-apa. Yang penting yang kita ajarkan adalah lurus. Kita tidak mengajarkan sesuatu yang diharamkan yang jelas hukumnya, tidak apa-apa. Santri melanggar kita tindak lanjuti dengan tegas. Sudah banyak kebijaksanaan tidak mau lagi dapat kita keluarkan, tidak apa-apa. Karena kita harapkan bukan banyaknya santri, tapi santri yang taat itu yang kita harapkan. Walaupun satu orang. Karena untuk taat kepada hukum-hukum Allah bukan hal yang mudah. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ke depannya semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan santri dan santriwati di pondok ini yang mau diatur. Yang sudah ada bibit-bibit sunnah. Sehingga ke depannya bisa kita mudahkan dan mengarahkan. Ini subhanallah, maka ke depannya antum mau sampaikan tentang pondok ini. Seperti tadi malam adik-adik kita menampilkan sesuatu itu bagi Ustaz luar biasa. Tanpa musik, tanpa iringan ini, iringan itu. Ternyata itu justru jauh lebih bagus. Benar tidak? Lebih dimengerti dan saya lebih paham lama ilmunya. Kalau dalam iringan musik kemudian menangis, itu palsu. Palsu pendalaman perasaannya. Yang menangis tatkala tidak ada musik, Al-Quran didengar, tadabbur didengar, kemudian dia menangis, ini asli ini. Dan biasanya tahan lama ini. Maka dari itu, ayo kita kerjasama dalam kebaikan. Antum yang masih cari ilmu silakan cari yang benar. Dekati ustaz-ustaznya yang lurus ilmunya. Antum tahu pondoknya Kafitra. Tidak banyak santrinya. Karena memang kebanyakan mereka suka dengan sesuatu yang subhan. Yang subhan itu rumah antara ya dan tidak. Tapi alhamdulillah, subhanallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ketemu dengan guru yang lurus, akhirnya diajarkan yang lurus dan dia seperti Kafitra menyampaikan dengan hal-hal yang lurus. Terus yang berikutnya bagi akhwat yang belum bercadar, jangan sama Ustaz. Jangan. Karena tantangan antum bernikah itu besar. Nikah itu pilihan siapa? Pilihan antum. Ya, walaupun banyak sahabat kita sekarang sedang membuka nikahnya, Allah alam, dan itu ujian bagi mereka. Tapi jangan sampai malu
bertemu dengan ustaz karena lepas nikah misalnya, atau malu menyapa gurunya karena melepas nikah. Jangan. Kalau antum melepas nikah kemudian malu dengan guru-guru yang lain, mau dengan ustaz untuk silaturahim atau memakai nikah sementara, berarti antum nikahnya karena ustaz, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kita yang menikah tidak apa-apa, ya, itu sunnah. Yang bernikah pertahankan istiqomah di jalan yang benar, di jalan yang baik. Kalau antum buka nikahnya, ya tidak apa-apa, buka saja nikahnya. Mau antum jaga sampai kapanpun nikahnya, jangan. Para santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang terakhir adalah pertemuan kita ini akan berlanjut. Mungkin nanti ada penyampaian dari guru. Ya. Mungkin nanti ada hal-hal yang disampaikan, nasihat-nasihat yang disampaikan. Makanya antum hidupkan di grup, cari informasi di sana. Ya, apa yang menjadi motivasi atau informasi segera ditanggapi. Ya, jangan manfaatkan yang kurang benar grup-grup tersebut. Ya, supaya kita semuanya benar-benar tercover dengan baik, sama-sama membangun pondok ini. Pondok ini tanpa pergerakan alumni akan mati. Jadi alumni ini yang sudah pernah belajar di pondok ini walaupun setengah menit, itu tetap santai pondok ini. Atau bergerak di luar, atau sampaikan di luar tentang pondok ini. Apa yang diajarkan di pondok ini, antum sampaikan. Supaya pondok ini tetap berjalan dengan sama-sama berjalan. Tidak bisa pondok ini Ustaz Irwan yang menggerakkan saja, tidak bisa. Ustaz Irwan hanya memulai, Ustaz Ramzan hanya memulai. Jadi yang bergerak kita semuanya, yang peduli kita semuanya. Terus kemudian harapan yang berikutnya, soal yang terakhir, kami berharap memang masyarakat desa pondok ini mengenal sunnah. Ini tugasnya kita ya. Usahakan ada kajian khusus, kajian rutin khusus masyarakat di sekitar pondok. Karena memperhatikan salah satu sebab kejayaan pondok-pondok yang insya Allah mendapat ridho Allah, mereka memberdayakan masyarakat sekitarnya. Tetangga pondok diberdayakan, dibantu kalau bisa, diarahkan untuk mendengarkan kajian di masjid. Karena selama ini masih 10% masyarakat kita bisa diarahkan ke tempat-tempat kajian atau tempat-tempat belajar. Nah, ke depannya kita akan mengatur strategi dan mengatur siasat lagi yang untuk mendapatkan 1, 2, 3 orang yang bisa masuk majlis ini untuk duduk mendengarkan. Karena ilmu ini harus diperdengarkan kepada mereka. Caranya apa? Kita harus perdengarkan kepada mereka. Itu kita alhamdulillah, masya Allah, dakwahnya luar biasa, banyak sekali. Kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah ini bisa mengcover orang-orang yang memang yang mungkin awam membaca Al-Quran. Gitu saja. Ini perjuangan.
sini, tidurnya di masjidnya orang, di rumah orang, itu sebenarnya berbeda luar sebenarnya. Ya, pada itu, jadi yang terakhir harapan kita ini memang merangkul tetangga-tetangga pondok ini, ya, untuk lebih fokus mendengarkan kajian-kajian. Maka sampaikan kita ya fokus apa yang dibutuhkan kitab kajian, sampaikan sama Ustaz. Nanti satu sapi di kitab. Nah, ada sudah kitab Minhajus Salikin. Nah, lebih mudah pembahasannya. Oke, siapkan berapa harganya kita beli. Nah, seperti itu. Karena keberkahan itu turunnya pelan-pelan sebagaimana kita berjuang. Ya, jadi kalau kita berbuat banyak untuk agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan yang banyak juga. Tapi kalau kita tidak banyak berbuat untuk agama, maka keberkahan juga tidak banyak kita rasakan, kita dapatkan. Seperti itu ya, Masya Allah Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi itu harapan-harapan kami paling besar. Ada awal menjelaskan tadi sampai akhir tadi yang dijelaskan semuanya. Dan kami berharap semuanya berpartisipasi, kemudian saling mendukung, saling mensupport, ya, saling menegur, ya, saling memberi masukan, ya, saling memberi motivasi, saling membantu satu sama lainnya, saling memudahkan, ya, saling menjunjung tinggi akhlak dan etika, ya, saling menyapa, berkomunikasi, ya, yang mana ada batasan-batasannya, perempuan-perempuannya, misalkan ikhwan-ikhwannya, jalin komunikasi, tanya kabar, gimana kabarnya Ustaz, alhamdulillah baik, tidak gimana, alhamdulillah sekarang apa kegiatannya, jangan menjadi santri yang hilang, ya, jangan menjadi santri yang hilang setelah alumni, hilang tiba-tiba, nggak tahu kemana, jangan menjadi santri yang hilang. Tapi jadilah santri yang selalu hidup dan selalu menyapa. Yang cukup sekian, semua bermanfaat dari semua. Mungkin ada yang bertanya, silakan nanti pembacaan bisa bertanya. Tujuh pertanyaannya kepada siapa? Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah ya Ustaz. Khairan jazak. Sebagaimana dikatakan tadi Ustaz, bahwasanya tujuan pondok ini, tujuan kita untuk itu maka satu untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bekal yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan harta dan kekayaan, akan tetapi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Barnamij Tsalits, tanya jawab. Mungkin ada di antara kita yang ingin dipertanyakan. Silahkan. Dari akhwat ada? Ikhwanya? Masir?